Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita belajar matematika, yaitu materinya adalah operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dapat kita lakukan yaitu dengan cara menggunakan pasangan kancing positif dan kancing negatif. Itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua dengan penjumlahan garis bilangan. Cara yang pertama kita menggunakan pasangan kancing positif dan kancing negatif. Simbol seperti ini, kancing yang di dalamnya terdapat simbol tanda tambah. Ini untuk melambangkan bilangan positif. Dan simbol yang di dalamnya terdapat tanda kurang atau negatif untuk melambangkan bilangan negatif. Contoh, kita langsung ke contoh saja. Contoh 4 ditambah negatif 2. Kita buat, nah di sini 4 ini adalah bilangan positif. Jadi kita ambil, kita buat atau kita gambar kancing yang di tengahnya terdapat lambang tambah sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah kita buat 4 positif, kemudian kita buat kancing negatif. Kita buat kancing negatif sebanyak 2. Kemudian kita gabungkan seperti ini. Kita yang positif kita sejajarkan, yang negatif juga kita sejajarkan di bawahnya. Kemudian kita ambil yang berpasangan, kita lingkari yang berpasangan. Nah, ini kalau sudah kita lingkari, ini hasilnya adalah 0. Jadi yang kita lingkari sebanyak di sini ada 2. Nilainya adalah 0. Kemudian tersisa sebanyak 2. Yang tidak ada pasangannya ada 2. Nah, inilah hasilnya. Sisa inilah hasil dari penjumlahan bilangan bulat tadi. Jadi hasilnya sebanyak 1, 2. Kita lihat ini tanda apa? Tanda positif. Jadi positif 2. Jika positif tidak perlu ditulis tanda positif. Jadi langsung saja kita tulis dengan angka 2. Pak Guru akan memberikan contoh, yaitu 4 ditambah 2 sama dengan titik-titik. 4 ini adalah bilangan positif. Kita buat kancing yang di tengahnya ada tanda tambah. Sebanyak berapa? Sebanyak 4. Nah, kemudian langsung saja kita buat di bawahnya ditambah 2. Kita buat 2, yaitu di sini 2 ini adalah positif. Jadi kita buat lagi di bawahnya positif sebanyak 2. Nah,
Kita lihat di sini positif semua, tidak ada yang negatif. Jadi tidak ada yang berpasangan. Nah, langsung kita hitung saja berapa jumlah kancing yang ada di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya adalah 6. Positif 6. Jika positif tidak perlu kita berikan atau kita tuliskan tanda positif atau tanda tambah di depan angka 6. Contoh yang kedua, jika tadi 4 ditambah 2 yaitu sama-sama bilangan positif. Sekarang contoh yang kedua, Pak Guru akan memberikan negatif di depan. Contoh, negatif 4 ditambah 2. Soal yang sama tetapi hanya Pak Guru berikan atau Pak Guru tambahi negatif di depan angka 4. Kemudian sekarang kita lihat dari depan yaitu negatif 4. Berarti kita buat kancing. Ya, kancing yaitu kancing apa? Kancing negatif. Karena ada tanda negatif. Kita buat sebanyak berapa? Sebanyak 4 kancing, yaitu 4 kancing negatif. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah 2. 2 di sini adalah 2 positif. Maka kita buat kancing yang di dalamnya ada tanda tambah sebanyak 2. Jika sudah selesai, ya, kita lihat ada yang berpasangan yaitu tanda negatif dengan tanda tambah, tanda kurang dan tanda tambah. Kita buat ini, kita satukan. Kita satukan, yaitu ini artinya 0, ya, hasilnya 0, tidak dihitung. Satu lagi kita satukan dan ini adalah hasilnya 0. Hasilnya 0, tidak dihitung. Kemudian ada sisa lagi, di sini sisanya adalah 2, ya. Sisanya 2, yaitu tandanya apa? Tandanya negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Hasilnya negatif 2 karena kancing di sini bertanda negatif. Kemudian contoh lagi yang ketiga, jika di depan adalah positif, kemudian angka di belakang negatif. Misal 4 ditambah dengan negatif 2. Kita buat kancing, yaitu 4 di sini adalah kancing positif. 4 kancing positif. Kemudian 2 di sini adalah negatif. Jadi kita buat kancing yang bertanda negatif. Setelah selesai kita jadikan satu yang berpasangan. Yang berpasangan kita jadikan satu. Nah,
yang berpasangan ini adalah hasilnya berapa? Hasilnya 0. Dan sisanya sebanyak 2. Duanya adalah positif. Jadi positif 2. Jika positif maka tidak perlu ditulis positif. Langsung angka 2. Sampai di sini paham ya anak-anak? Iya. Kemudian lanjut ke cara yang kedua. Yaitu cara kedua kita menggunakan garis bilangan. Cara yang kedua kita menggunakan garis bilangan. Tentunya kita sudah tahu dulu apa sih itu garis bilangan. Garis bilangan itu adalah sebuah garis ya. Sebuah garis yang di ujung-ujungnya diberi tanda panah yang tujuannya adalah untuk pemberhentian. Kemudian di tengah-tengahnya kita buat angka 0. Kemudian untuk yang sebelah kanan di sini, sebelah kanan kita, ini kita beri angka yaitu bilangan apa anak-anak? Iya, bilangan positif. Bilangan positif. Setelah 0 yaitu 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang sebelah kiri kita ini yaitu untuk bilangan apa? Bilangan negatif. Setelah 0 negatif 1. Kemudian negatif 2. Negatif 3, negatif 4 ya. Jadi dan seterusnya ini setelah negatif 4 ya negatif 5, negatif 6, negatif 7 sampai seterusnya. Ya, jadi intinya di sini garis bilangan adalah garis yang terdapat bilangan-bilangan, yaitu bilangan positif dan bilangan negatif. Paham? Jadi untuk dikatakan bilangan negatif ini adalah negatif itu ada tandanya tanda kurang. Kemudian yang positif yaitu tidak ada tandanya, positifnya nggak ada, jadi langsung angka saja. Semakin ya nilainya besar, ya semakin angka itu besar maka nilainya semakin besar. Itu untuk bilangan positif. Ya, diingat, semakin angka itu besar, maka nilainya semakin besar. Itu untuk bilangan positif. Sedangkan kebalikan dari bilangan positif, jika bilangan negatif, semakin angkanya besar, maka nilainya semakin kecil. Itu untuk bilangan negatif. Tadi apa? Pak Guru ulangi. Jika bilangan negatif, semakin angka itu besar, maka nilainya semakin kecil. Ya, itu materi yang sudah lalu. Nah, kemudian sekarang kita menjumlahkan bilangan dengan cara garis bilangan. Contoh soal yang tadi yaitu contohnya 4 ditambah 2. Ya. 4 ditambah 2. 4 di sini adalah positif. Jadi dari 0 menuju angka berapa? Angka 4. Iya. Kasih tanda panah. Dari 0 menuju angka
4. Kemudian ditambah 2. 2-nya adalah positif juga. Jadi dari angka 4 langsung ditambah. Ya, kita tambahi lagi karena di sini masih kurang ya. Ditambah 2 lagi, yaitu dari 4. 1, 2. Kita tambah 2 lagi. Kita buat di atasnya, di atas panah yang pertama. Ya, jadi 4. Contoh yang kedua, kita ubah lagi, di depannya terdapat tanda negatif. Ya, negatif 4 ditambah 2. Kita buat dulu garis bilangannya. Setelah selesai kita buat garis bilangan. Cara membuat garis bilangan di sini ya, jarak dari bilangan 1 ke bilangan yang lainnya ini diberi jarak ya, supaya kita menuliskan angkanya ini ada jaraknya supaya rapih. Nah, kemudian negatif 4 berarti kita ambil dari 0 menuju ke negatif 4. Dari 0 menuju ke negatif 4. Ya, paham sampai sini? Iya. Kemudian ditambah 2. 2 ini adalah bilangan positif. Jadi dari negatif 4 ini kita kembali lagi ke bilangan positif. Ya, kita balik sebanyak 2 langkah ke arah bilangan positif. 1, 2. Iya. Jadi dari 0 tadi 4 langkah ke arah bilangan negatif. 1, 2, 3, 4. Setelah ke negatif 4 ditambah 2 balik lagi. Ya. Balik lagi ke bilangan positif sebanyak 2 langkah. Jadi hasil yang terakhir, hasil tanda panah terakhir adalah ke angka negatif 2. Sehingga hasilnya yaitu negatif 2. Sampai di sini paham anak-anak? Iya. Kita bisa menggunakan cara yang ke-1, boleh ya, boleh. Kita menggunakan dengan gambar kancing positif dan kancing negatif, atau boleh juga kita menggunakan cara garis bilangan. Mana yang anak-anak anggap itu lebih mudah, silakan digunakan. Ya, sampai di sini paham? Baiklah, kalau sudah paham, nanti Pak Guru berikan tugas latihan dan silakan anak-anak mengerjakan dengan menggunakan, boleh cara dengan metode ini atau dengan metode yang satunya. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.